sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin undangan yang kami hormati, selamat datang dalam acara Capacity Building dalam rangka Pilot Project SIDA hari ini Rabu 6 Agustus 2014. Dan acara akan diawali dengan laporan penyelenggaraan Capacity Building dalam rangka Pilot Project SIDA Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Andi Baso kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi nikmat paling tidak kesehatan dan waktu sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan Jakarta Inovatif Leadership Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa lembaga termasuk Dewan Riset Daerah serta universitas di DKI Jakarta. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, Bapak Kepala SKPD, Bapak Ibu Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Riset Daerah yang saya hormati, Bapak dan Ibu pembicara, narasumber pagi ini serta moderator. Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan amanah dari peraturan gubernur yang sudah ditetapkan sebelumnya, di mana menempatkan sistem inovasi daerah sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kinerja Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mendampingi SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, termasuk mendampingi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dalam menyiapkan regulasi yang punya nilai inovasi, tidak sekedar regulasi yang sifatnya normatif, standar sebagaimana yang ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan, masukan kepada kita semua, khususnya bahwa Bapak Ibu teman-teman dari SKPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya ke depan, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang menjadi misi dan visi misi dari pimpinan daerah, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, ini bisa terlaksana dengan baik, secara efektif, efisien, dan tentu akuntabel.
Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Wakil Gubernur, kegiatan ini akan dilaksanakan 3 hari. Hari ini pembukaan di ruangan ini, Pak. Ruangannya cukup sederhana. Ruangan lain tidak kami dapatkan karena sudah di-booking. Gitu. Kemudian 2 hari ke depan akan dilaksanakan di Universitas terbuka di Sawangan, Depok. Pesertanya ada sekitar 40 orang dari SKPD yang terkait di dalam kegiatan inovasi ini, dan bentuk kegiatannya ada semacam workshop, ada diskusi, dan mungkin nanti akan ada pemaparan balik dari hasil pembelajaran yang sudah diberikan, dan para peserta diminta untuk mencoba menyusun suatu sistem kerja atau katakanlah rencana kegiatan yang di dalamnya ada kegiatan atau nilai-nilai inovasi dalam memproduksi suatu jasa ataupun barang gitu. Pak Wakil Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, diharapkan dengan selesainya nanti kegiatan-kegiatan kita, pelaksanaan tugas kita sehari-hari nanti tentu akan berubah berbeda. Paling tidak di dalam menyusun kegiatan, mindset kita sudah harus berubah, karena tuntutannya juga sudah harus dilakukan perubahan, dan tuntutan masyarakat juga demikian tingginya agar supaya kita bisa bekerja lebih efektif, efisien, produktif, dan tentu akuntabel bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi atau rekayasa teknologi yang kita bisa ciptakan dari hasil perubahan mindset yang diharapkan nanti di dalam pembelajaran ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian selaku penyelenggara, Bapeda mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini, terutama penyiapan Pak Wakil Gubernur dan para pembicara. Mohon maaf, mudah-mudahan nanti di hari berikutnya di Universitas terbuka ruangannya lebih representatif, suasananya memang suasana pembelajaran, sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik, menyerap dengan baik apa yang disampaikan atau nilai-nilai baru yang disampaikan oleh pembicara narasumber dengan baik, dan dengan demikian kita akan melaksanakan kegiatan kita di tahun-tahun yang akan datang dengan penuh inovasi. Sebagai laporan terakhir kepada Pak Gubernur, sebelum Lebaran kami kebetulan di pemerintah provinsi masuk di dalam penilaian nasional Pak tentang program inovasi ini. Kita masuk di dalam 10 provinsi yang akan dinilai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, karena kita dinilai sudah melaksanakan program SIDA ini di track yang agak benar. Mudah-mudahan kita harapkan 2 minggu depan atau seminggu depan pemerintah provinsi bisa menghasilkan yang terbaik. Paling tidak adalah yang bisa diberikan kepada daerah ini dari sektor inovasi daerah yang sudah kita programkan. Bapak sudah canangkan, Bapak sudah lantik semua DRD-nya pada beberapa waktu yang lalu. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala keterangan. Selanjutnya saya mohon dengan hormat Pak Wakil Gubernur bisa memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Pak Pak Andi, yang saya hormati Wakil Pak Bapeda, Pak Mahendra, tadi di mana Mahendra? Ya, para pejabat Pemprov DKI yang hadir, yang hormati juga Pak Hotmatua ya, narasumber, Pak Frans juga, para tim fasilitator serta capacity building, pilot project SIDA, hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera kita semua.
Pertama-tama saya mau sampaikan minal aidin wal faizin, mohon batin buat yang merayakan Idul Fitri. Yang kedua, kami menyambut baik acara ini. Memang yang harus dirubah itu memang mindset kita. Selama ini kita jadi birokrat itu selalu berpikir orang butuh kita. Namanya kami ketika masuk ke sini, mungkin masih ingat Pak Jokowi dan saya meminta semua kantor lurah dan camat itu diubah seperti kantor bank. Itu ada tahap awal, tapi tidak ini masukin terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak. Maksudnya apa seperti bank? Bukan cuma fisiknya, bukan seperti kontennya provider, handphone, bukan. Maksudnya pelayanan harus seperti bank. Coba kalau kita lihat bank-bank kita yang ada itu, paling 3 orang, 4 orang, urusan apapun dia bilang bisa. Jadi ini ada konsep pelayanan. Saya jadi ingat waktu itu ketika saya masih kecil, kakek saya itu dagang kelontong. Kakek saya dagang kelontong itu sederhana sekali. Saya masih kecil SD, saya lihat. Ini orang kata sama kakek saya gitu ya, "Bah," panggil Baba ya, orang Melayu, panggil Baba, "Ini ada nggak barang ini?" Padahal tuh saya tahu kakek saya itu nggak ada gitu kan. Kakek saya bilang, "Iya sebentar, dia cari." Terus dia suruh om saya, "Coba tanya toko sebelah ada nggak barang itu gitu." Artinya apa? Kalau dia nggak tahu barang, ada contoh nggak? Ada contoh nggak? Contoh kita cari, oh ini lagi habis. Ini orang dagang lagi habis. Bisa nggak 2 hari lagi? Udah masuk ke zaman ada telepon. Coba lihat orang-orang toko. Kalau saya besok pakai telepon. Nah saya waktu mulai kerja, saya ngutang spare part ini ke toko, ngutang nih. Dia percaya ngutang spare part. Ada spare part genset yang si toko ini nggak punya. Lalu apa yang dilakukan? Saya kan ngutang. Nah si orang toko, dia tidak ingin saya lari ke toko lain, lalu dapat hutang di toko lain. Malah si orang toko yang ngutang saya itu dia kasih uang kepada staf saya untuk beli di toko yang spesial jual alat genset. Supaya apa? Supaya saya tidak pernah berhubungan dengan mereka di sana. Nah sekarang sama aja dia mau pusing kan. Nah yang saya harapkan paradigma di PNS itu seperti ini. Jadi waktu masyarakat datang mau urusan apapun, biar kita yang pusing, jangan masyarakat yang pusing. Makanya tahap awal kita lakukan CPNS kita, walaupun dia di SKPD A, B, C, D, dia harus ditaruh di PTSP di kantor lurah dan camat dan kota. Jadi CPNS-nya C-nya bisa saya buang jadi PNS kalau dia menunjukkan karakter melayani, karena ini substansi dari pejabat publik. Kalau dia tidak bisa, kalau ada 2 tahun masanya kan, saya akan coret dia dari CPNS. Gak ada urusan, hak kita kok. Itu haknya kita untuk mencoret CPNS jadi bukan siapa-siapa dia. Karena dia gak mau melayani dengan baik. Nah kalau dia melayani dengan baik, ini pola karir dia akan naik-naik seperti ini. Nah paradigmanya harus dipunya. Saya selalu cerita, sederhana kok, apa sih tujuan kita? Tugas kita cuma satu, membuat penuh. Penuh apa? Otak warga DKI, perut warga DKI, dan dompet warga DKI. Ini itu aja kok. Jadi semua harus berpatok pada itu, harus inovatif. Mikir nih, gimana caranya buat otak dia penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Itu aja dipikirin semua SKPD. Hanya itu aja tugasnya. Nah tentu kita harus membuat sistem juga, penggajian harus beres. Jangan pinter goblok, penghasilan salah. Yang kerja setengah mati, BPKD tiap 3 bulan bagi-bagi 4 miliar, 3 miliar. Kita usul surat apa-apa aja pusing kita. Kesel kita, pajak juga gitu. Nah, UMP juga gitu. Jadi ini sistem harus dibuat. Gimana cara dapat uangnya masih jelas, karir orang masih jelas. Nah kami sudah membuktikan hampir 2 tahun ini, kami tidak pernah memasukkan siapapun, dititip siapapun dari partai manapun ke dalam struktur. Ada nggak saya bawa siapapun di sini? Sekda kami pilih Pak Saifullah. Justru di sekda yang kampanye di mana jangan pilih kami waktu bela Pak Fauji Bowo. Terang-terangan dia berani kampanye gitu. Kami tidak betul.
Kami bukan orang politik pada masuk ke sini. Karena tugas kami adalah profesional, membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Saya nggak peduli Anda siapa. Anda mau ngaku pendekatan saya seagama, seiman, nggak ada seiman. Saya nggak ada urusan, saya nggak beragama, saya bilang. Saya cuma bertuhan. Saya ngomong jujur aja, agama cuma negaranya kok, yang KTP saya ditulis agamanya. Negara-negara agama kita berantem kok. Islam Syiah Sunni aja berantem. Kristen juga sama Advent sama Katolik juga nggak ketemu kok sebenarnya. Kristen juga ada karismatik, ada Injil nggak ketemu juga kok. Kita punya sama, jadi saya nggak urus. Itu urusan Anda sama Tuhan. Urusan kita di sini adalah bagaimana membuat penuh otak, perut, dan dompet. Nah, sama kayak tadi dinas pendidikan. Saya dituduh gara-gara Ahok ini yang perintahkan orang nggak boleh pakai baju muslim hari Jumat, mau diganti baju Betawi. Tadi saya ngomong sama dinas pendidikan, dan kepala dinasnya diserang habis. Kenapa? Rasul Mahmud pasti Batak, ya? Pasti Kristen. Dia nggak tahu orang Batak, Kristen, Islamnya nggak jelas. Ini Islam, langsung tertuduh itu. Jadi Ahok sedang mengangkat Rasul Mahmud mau menghancurkan budaya Islam dalam sekolah-sekolah pendidikan. Kira-kira begitu. Ini politik. Saya nggak peduli. Makanya saya bilang tadi cerita sama Pak Rasul juga, sama Pak Firdaus tadi. Sebetulnya di mana sih aturan hari Jumat mesti pakai baju muslim? Nggak ada juga kan? Waktu saya jadi bupati, sampai 93% muslim. Tapi orang muslimnya marah-marah karena diwajibkan pakai kerudung. Miskin pakai kerudung lebih jelek daripada serban. Kamu tahu nggak orang miskin kalau dia sudah tambah bikin baju lagi pusing dari kepala? Tapi ya sudah, dia sedang bikin peraturan harus betul juga dinas pendidikan. Jumat, orang mau pakai baju muslim silakan, Anda mau pakai baju batik silakan, karena Jakarta ini kumpulan dari seluruh orang dari Indonesia, mau pakai baju daerah tenun ikat kamu juga boleh, mau pakai baju Betawi juga boleh, jadi lebih jelas. Jadi tidak ada pemaksaan, kita nggak mau ekstrim lah kayak negara sekuler kayak di Prancis gitu. Kalau mau pakai tanda salib tanda apa, sekolah di sekolah agama aja kamu. Pakai kerudung nggak boleh, ribut kan di Prancis dulu kan seperti ini. Tapi kalau kita bicara sekolah negeri, harusnya seperti itu gitu loh. Kalau kita bicara sekolah negeri, ya pakai baju dinas dong. Kalau kita sebagai PNS ya pakai baju begini. Nah soal kamu mau pakai baju muslim, itu kan urusan kamu pribadi. Kan kepolisiannya ribut kan, mau pakai kerudung nggak pakai kerudung. Jadi ini susah kalau mencampurkan agama dengan negara, Anda bermasalah. Karena bisa bunuh-bunuh gara-gara beda agama. Sekarang ISIS saja bisa bunuh orang Islam. Apa yang Kristen? Susah, tafsiran agama susah. Maka kalau kita jadi PNS, standar kita sederhana. Tafsiran kita itu konstitusi. Ayat konstitusi. Jadi milih orang naik pangkat atau apapun nggak ada hubungan dengan suku, etnis, agama, nggak ada urusan. Nah ini mesti punya dulu paradigma ini. Jadi milih orang bukan berdasarkan itu. Anda mampu ya Anda naik. Nggak ada urusan. Nah kami melakukan ini, walaupun secara politik kurang populer ini. Orang nggak suka, ya masa pun nggak suka sama saya, jangan pilih lagi 2017. Kalau saya bisa ikut, ya sederhana kan? Ya nggak usah pilih lagi. Nah jadi sekda, kita harap hadiah dari kepala dinas atau wali kota yang naik. Wali kota adalah karir naik dari asisten atau wakil wali kota atau seko yang naik. Kayak tadi saya tanya sama kepala dinas pendidikan. Pak Rasul kalau saya tarik dari kepala dinas pendidikan, siapa pengganti Anda? Beliau langsung menjawab, wakil saya bisa, sekretaris saya bisa. Langsung beliau ngomong, ini saya yakin bisa. Ya sudah, kalau begitu kalau saya tarik Anda keluar, pasti wakil Anda atau sekretaris Anda yang akan naik. Jadi saya harap kepala dinas semua terus berpikir seperti ini, pola berpikirnya. Kalau saya tidak ada di sini, siapa pengganti saya? Makanya saya kerja di sini, saya selalu berpikir, bagaimana caranya kalau saya tidak di sini lagi, sistem saya jalan. Ini bukan karena ada saya marah-marah, nggak ada urusan. Saya bisa aja mati hari ini, besok, nggak jelas kok, hidup manusia kok. Nggak jelas tidak kan? Bisa aja meninggal hari ini, bisa besok, bisa lusa, saya nggak tahu. Bisa turunin orang, nggak tahu, tapi sistem ini nggak boleh diubah. Nah kalau sistem nggak bisa diselesaikan, karena peraturan nggak jelas, ya saya mau jadi presiden, beresin. Sederhana aja gitu kan, supaya sampai beres, di bawah sampai apa?
Dan ini sistem yang mau kita bangun. Nah, terus soal anggaran, saya perhatikan ya, ini kebiasaan yang lama, paradigma lama. Kalau kita bisa mengerjakan dari sini sampai di sini setahun, kita paling suka dibuat tuh 5 tahun gitu. Kenapa? Kalau Anda tidak cukup uang, bener, dicicil 5 tahun. Ada nggak? Anda punya uang banyak. Ada kontraktor menawarkan 7 bulan, hotel Anda bisa selesai, full furnish. Terus tadi nawarin, kalau kami butuh 3 tahun Pak, baru selesai Pak. Anda punya uang, Anda pilih yang mana? 7 bulan Pak. Terus pertanyaan saya, SKPD kita ini lucu. Lalu saya sudah bikin sistem Pak, IT semuanya, nggak bisa Pak, mesti bertahap 5 tahun udah ketinggalan zaman. Kita bikin 5 tahun, kalau duit Anda tidak cukup. DKI cukup nggak uangnya? Berkelimpahan, nggak bisa pakai. Bingung nyerap anggaran, pusing saya dengannya. Kayak PU misalnya, kenapa saya marah-marah sama PU terus? Saya udah masuk ke e-katalog, beli barang segala macam. Seat pile, sungai. Kenapa masih bocor? Oh, masih sisa 300 meter Pak, belum di seat pile Pak. Kalau itu masuk seat pile Pak. Itu kerja orang miskin. Kalau sungai kalau seat pile ya full Pak. Masa ini 300 meter tahun depan anggaran Pak. Itu kok gak ada duit ya? Ini kamu gak bisa pakai duit kok, masa harus diberesin? Kayak jalan berlobang. Kenapa gak langsung ditutup? Itu mesti tender. Udah, pakai e-katalog. Gak bisa juga, kenapa? Kita takut Pak, e-katalog lebih dari 200 juta, katanya mesti tender. Itu tafsiran ngaco loh. Beli kijang 300 juta juga bisa langsung kalau ada e-katalog. Nah, saya mau ajak kayak KPP nih, supaya lurusin ya otak-otak yang bukan gak ngerti, sengaja gitu. Jadi seolah-olah paradigma kita ini apa? Ini kue begitu besar, nggak rela langsung selesai. Saya pengen sampai saya pensiun aku yang makan nih semua nih. Semua aku yang makan nih. Itu ngaco paradigma seperti itu. Anda harus berpikir bisa selesai hari ini, beresin hari ini. So besok ada kerjaan, percaya sama saya, hidup ini tuh selalu ada kerjaan kok. Dia jangan berpikir dicicil supaya kamu ada semua, dimainin semua maunya dia. Diatur. Itu pengalaman saya sama orang birokrasi suka begitu. Diatur buat dia. Nah, sama BPU kemarin saya ditanya sama dia lagi. Sementara kecamatan dicemplungin seksi kecamatan berapa puluh miliar, kantongin dia berani. Terus lihat di PU, ini ada Pak Agus wakilnya. Namanya penunjukan langsung mungkin ratusan sampai ribuan di PU ini 12 juta. Beres nggak kerjaan mereka? Lihat ke Jakarta Timur bisa contoh. Ini BKT gitu bagus, inspeksinya gitu bagus, airnya begitu rendah, tapi perumahan sekitar BKT hujan, banjir. Kenapa? Airnya nggak bisa keluar. Anda bikin box karpet aja tim, digali apa sih susahnya gitu, tebusin ke. Kalau BKT tinggi pun, Anda bisa bikin tutup kok. Bisa kita kerjakan, bisa asal ada uang. Kecuali gak ada uang. Ibu saya aja udah nenek-nenek, dia nggak ngerti sipil, nggak ngerti taman, nggak ngerti jalan, dia bisa perintah kok. Ada tukang hotmik, tolong kamu hotmik ini berapa per kubiknya? Dia tinggal telepon, ini per kubik sekian juta lo bisa bayar nggak? Bisa, udah kerjain, dihitung, udah bayar. Ini lama-lama di PU nggak butuh 1000 insinyur. Oh, konsultan juga pakai, cari emak-emak aja, nenek-nenek juga ngerti kok. Kayak cleaning service misalnya. Kalau panggil nenek saya datang nih, saya tanya, ini satu lantai ini butuh berapa pembantu nih? Nenek saya lihat, ya 5 cukup dia bilang. Itu aku bayar pembantu ya 5. Kalau bersih gimana? Ya gampang, aku colek-colek aja lantai ini. Kalau colek di bawah mejanya ada debu, kamu nggak kerja. Ya sama. Nah ini mau kita rubah sekarang. Nanti lurah camat itu punya pembantu rumah tangga. Itu adalah gabungan dari dinas taman, kebersihan sama orang PU. Dia satu orang digaji besar, urus semua. Kayak punya pembantu saya bisa tolong cuci baju, bikin kopi, nyiram taman, sama tuh. Ya saya bilang sama satpam yang kerja sama saya,
kita kasih kamu gaji tambahan loh. Tolong dong, tanaman saya kamu siram dong. Masa masih saya yang siram, lu nonton aja? Kamu baru siram dong. Kenapa nggak boleh? Boleh kan? Taman juga sama. Nah ini pola ini harus kita punya di PTSP, sehingga Jakarta ini nanti punya manajer-manajer wilayah itu lurah camat yang sekaligus melakukan pelayanan PTSP. Ya orang Jakarta mau buat surat apapun, lapor ke dia, BDM pusing. Kalau dia ngerti, kamu jadi calo, lu pikirin, tanya sama Mbak Google itu. Kalau nggak ngerti, lu cari semua dari internet. Jadi nggak boleh masyarakat yang pusing. Kamu kasih tahu dia syaratnya apa, kapan selesai. Nah dengan cara ini baru gaji kita bisa naik. Target saya ingin gaji seluruh PNS DKI itu mengalahkan swasta. Oh jangan senang dulu PNS. Ini ada baik dan jeleknya. Jeleknya di mana? Kalau kalian nggak becus, saya mau tarik swasta masuk. Karena undang-undang ASN yang saya ikut membidangi, itu saya boleh tarik eselon 2 itu dari swasta. Saya jadi presiden. Dan kita boleh pecat. Boleh dibuat fungsional saja. Nah, jabatan itu adalah prerogatif kepala daerah memberikan. Haknya PNS adalah gaji tunjangan. Jabatan bukan hak Anda. Jadi sekarang saya nggak mau lagi dengar PNS kalau mau copot eselon 3, 4. Kenapa belum copot-copot? BKD jawabnya begini, belum ada posisi di SKPD lain Pak. Jadi belum bisa dicopot. Itu paradigma harus dirubah. Jadi kalau di sini pasti begitu ini. Anda tidak perform di sini. Bagaimana Anda bisa dipindahkan ke SKPD lain dengan jabatan yang lebih sama atau lebih tinggi? Sama kayak sekarang, turun pangkat kepala UPT di perumahan, nyolong terbukti, main, SP semua main. Apa saran dari kepala dinasnya? Dipindahin jadi Kasudin di Pulau Seribu, tapi naik pangkat. UPT nggak becus di Marunda, nggak tahu gimana dipindah-pindah lobi situ lobi sini dari perumahan, atau jadi Kasudin PU. Masalah kan ini kan? Saluran kan? Dari mana bisa jadi Kasudin PU udah nggak beres di perumahan? Nah ini contoh. Jadi saya harap ya mudah-mudahan kalau yang nggak suka doa supaya saya cepat mati. Kalau saya nggak mati, kalau saya jadi gubernur, ku fungsikan aja staffnya aja udah, nggak ada urusan. Langsung kita staffin. Nah ini pola ini yang mau kita pakai. Jadi saya harap capacity building di pilot project sistem inovatif ya, daerah ini bisa membangun sebuah paradigma baru. Target kita sederhana tadi, saya ulang lagi, membuat penuh otak, perut, dompet. Sistem gaji kita mau sistem yang bagus, TKD. Saya tadi udah bicara sama Sekda. Sekda kamu mau berapa duit? Lu jangan kalah sama si Iwan dong, kadang. Masa kadis pendapatan misalnya orang BPKD lebih gede daripada Sekda? Nah kamu tulis, ini mau TKD apa, kamu cari celah hukumnya gimana sampai kamu bisa dapat yang pantas. Dinas ini yang pantasnya seperti apa. Nah dengan yang seperti ini, Anda nggak usah terima duit siapapun. Nah kita mesti ingat pepatah Tiongkok kuno, pejabat apapun, jenis apapun, nggak usah takut sama dia. Kamu hanya perlu takut sama pejabat yang tidak terima uang Anda. Jadi kalau kamu mau punya wibawa supaya semua orang nggak berani ganggu kamu, jangan terima duit dia. Nah kita bikin PAD kita begitu besar di DKI. Masa kita tidak mampu menggaji orang dengan baik? Asal jangan nyolong. Semua harus jelas. DPRD macam-macam, jangan ladenin. Sudah Bapak Andi. Kalau laporan pertanggungjawaban APBD kita ditolak, mau macam-macam, tolak aja. Emang kita pikirin. Biarin, nggak usah dibahas lagi APBD perubahan. Siapkan semua anggaran mendahului. Kita udah punya modal 72 T kan, gede-gedein kemarin kan. Tinggal strategi saya juga, gedein dulu, udah ketok. Nah kita bisa gunakan angka itu. Tapi DPRD yang kasih gaji, kunjungan kerja segala macam, coret. Biar dia duduk-duduk situ aja, nggak ada yang mau datang. Digaji juga nggak datang-datang juga ke kantor, ngapain pusing. Ini kalau mau ribut, sekarang ributnya. Saya bilang sama Sekda tadi,
Kalau dia mau tolak laporan pertanggungjawaban sekarang, kenapa? Yang ditolak presiden terpilih, bukan saya. Ini gue pikirin. Lo tolak aja. Tapi kalau tahun ini kita sogok menyogok, tahun depan belum ditolak, nanti dia ceritanya apa? Nah kan, Jokowi bagus, Ahok tidak bagus, ditolak gitu loh. Mending tolak sekarang. Nah sama seperti dulu, ada pejabat ngancam kami, kalau kamu menggeser Pak Sukri sebagai kepala BPKD, maka semua APBD berantakan. Kami baru masuk di DKI. Masuk kan Oktober dilantik bahas anggaran. Pak Jokowi bilang sama saya, Pak, gimana? Kalau mau tolak, sekarang Pak, berantakannya Pak. Kita kan baru berapa bulan Pak, gak salah kita dong, opini masih bagus dong. Ya udah, copot aja. Biar berantakan sekarang. Jadi saya tidak suka ada orang ngancam saya, kalau tanpa dia, ini berantakan. Kenapa saya nggak suka? Saya aja nggak suka kalau saya ngomong nggak ada saya nggak beres DKI. Saya mati juga 1000 kali juga tetap beres DKI kok, nggak ada urusan. Ini kenapa kita mesti merasa tanpa kita nggak beres? Ini sistem. Nah ini tugas bapak-bapak di 2 hari ini. Jangan cuma buat habis anggaran, ini betul-betul pilot project mendorong merubah paradigma. Karena diklat kita akan dirubah dengan beda. Kita lagi bangun lantai diklat 40 lantai ini. Dulu selalu mau diswastakan. Swasta yang membangun kasih kita ruangan, yang sorry tidak ada. Kami aja kurang ruangan kok. Gimana Anda mau bangunin? Kan pakai duit kami. Kalau kami bokeh betul. Kita lagi berlimpah-limpah duitnya, bingung pakai gitu. Ngapain kasih kamu proyek cuma di bawah 1 triliun? Anda yang bangun, kami bangun sendiri. Sehingga Jakarta kan punya diklat itu kan universitas kita, merubah paradigma kita pelayanan tadi. Dan ini akan jadi standar Indonesia. Dia orang dari seluruh Indonesia, provinsi kabupaten yang lain, dia pasti mau sekolah di diklat kita. Karena diklat kita ini bukan cuma sekolah teori, ini adalah praktek. Nah sama saya seperti saya, anak-anak magang di ruangan saya tidak punya ruangan kerja. Anak magang 1 ruangan dengan saya. Supaya apa? Langsung dia lihat. Saya ketemu orang, ngambil keputusan, saya makan, saya duduk, saya ngupil pun dia bisa lihat. Ngapain gitu kerjanya gitu. Dia lihat. Ini cara belajar yang terbaik. Makanya saya yakin Pemprov DKI adalah showcase, sebuah etalase model terbaik untuk mentransformasi birokrasi Indonesia. Nah ini yang mau kita lakukan. Pola ini mau kita lakukan. Dan tentu saja saya mohon maaf, saya pasti keras. Sama kayak dinas perumahan dia nggak mau pecat. Orang udah dari rekomendasi KPK mau dipecat. Ada anak kecil, saya bilang masalahnya anaknya nggak makan, saya yang biayai. Tapi dia tetap harus dipecat. Jadi saya udah mulai nih, saya masuk tahun kedua, saya udah bilang Mas Sekda, yang udah terbukti ngaco, pecat aja udah. Supaya ada efek jeraknya. Nanti kelihatan kok, kalau yang brengsek-brengsek kita pecatin, yang sebetulnya bukan PNS, dia cuma mau numpang baju PNS, tuh garuk duit sebetulnya. Duitnya mau udah banyak depositonya, dipecat udah nggak apa-apa. Jam tangannya udah mahal-mahal kok. Itu dia udah gak masalah dipecat. Dia gak mau terima gaji, dia cuma pengen dapat posisi untuk mengeruk keuntungan. Sama kayak kepala KIR. Kalau dipecat dia udah kaya, kenapa? Dia jajaran kantor kok, WC-nya nggak diurus, meja nggak diurus, kenapa? Jangan-jangan dia nongkrongnya di hotel, di apartemen. Terus sehari 150 juta kok. Dulu bisa 300 juta tiap hari. Ini upeti udah kemana-mana KIR ini. Coba lihat KIR yang di ujung Menteng segala macam Pulau Gadung. Itu masih banyak kendaraan yang tidak dikirim ke sana, kirim dokumennya keluar kok. Semua main. Itu nanti mobil-mobil nggak dikir. Nggak usah dikir juga nggak apa-apa, dikir juga bohong. Ya ngapain mau dikir? Ketabraknya di luar baru ditangkap polisi. Ngapain kita bohong-bohongan kirnya juga? Kayak bus terbalik. Nah ini kan mental yang harus kita ubah. Dan kami udah putuskan, kami akan pecat. Kalau dia gugat, ya gugat aja udah. Begitu ketangkap, pecat aja. Nah saya selalu yakin teorinya gini. Saya waktu di politik juga sama. Waktu di politik, kami harus ada verifikasi. Verifikasi ini membutuhkan semua orang, karena partai baru. Dan semua partai terjebak. Butuh orang. Dan biasanya yang jadi pengurus partai kami yang baru adalah pengurus partai lama yang mendapat posisi. Karena zaman dulu itu nomor urut 1 itu yang nomor jadi. Jadi begitu dia nomor urut di bawah, dia langsung pindah menjadi pengurus partai kami supaya dia dapat nomor urut yang lebih baik.
Itu zaman saya masuk politik tahun 2003. Nah, makanya dia bisa ngancam. Saya putuskan apa? Usir aja. Ribut partai saya sama saya. Bagaimana Anda mengusir mereka? Saya bilang, teorinya sederhana. Orang baik itu banyak yang mau masuk. Justru melihat ada setan di dalam, orang nggak mau masuk. Nah kalau setan-setan yang kamu usir, rumah ini bersih, orang lain akan masuk. Ini ya secara teorinya seperti itu. Terbukti apa? Ini politik saya kan pakai PIB, Partai Akal Sehat katanya. Oh iya, kita bilang akal sehat. Kenapa yang bertahan saya? Yang lain gagal. Karena yang lain meragukan teori ideologi Partai Akal Sehat. Hanya mereka demi supaya lolos verifikasi menariklah orang-orang bekas partai ini masuk. Saya nggak, saya usir dari awal. Anda kalau mau beli saya dengan uang, saya usir Anda. Kadang-kadang saya katakan, saya bertahan sampai hari ini. Coba aja tahu nomor handphone saya, ada SMS minta pulsa. Kok tolak? Kalau untuk pemilih juga saya tolak. Anda mengatakan, kalau gitu tidak milih kamu, ya nggak usah pilih, kenapa pikirin? Dia kalau marah, Bapak untung saya jadi pejabat. Nanti dulu. Jangan-jangan kamu juga untung ya saya gila kerja setengah mati buat kamu, mau mati buat kamu. Supaya kamu juga penuh otak perut dompet dan tampaknya orang duit lu. Ini belum tentu saya untung, kamu juga untung punya saya. Nah kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya lagi. Itu kalau pilih saya itu goblok loh. Ya kalau ada yang lebih rajin dari saya, lebih gila kerja dari saya, tidak nyolong uang seperti saya, Anda masih pilih saya, goblok kamu. Masa ada duit beli motor Jepang, kamu mau beli motor Cina, kira-kira gitu. Gak masuk akal. Kalau kampanye begitu cara kampanye saya. Itu kalau gitu saya hantam balik. Sederhana tuh. Sekarang kami nyesel pilih Bapak, karena Bapak terlalu keras. Ya jangan pilih lagi. 2017 itu sumpah 7 turunan, jangan pilih gue ya. Ingat ya. Ya gampang loh. Ini gak usah marah-marah sama saya. Ya selama saya sini. Nah apalagi saya cerita ini, apalagi PNS. PNS itu kalau dia kerja normatif saja, ya kayak TNI Polri lah, normatif saja pasti letkol lah, dua melati lah. Ya nggak ada cacat tuh pasti letkol. Itu bentuknya gitu AKBP. Nah PNS juga itu kerja baik-baik, ya sebetulnya 4B mah dapat lah. Golongan 4B itu oke. Ya bentuk-bentuk kalau ada posisi. Nah dulu susah, kepala daerahnya masih suka pilih-pilih apa. Nah kalau nanti udah sistem kita jalan, semua PNS itu akan mengeluarkan ide-idenya masing-masing supaya dia bisa mendapat posisi yang baik. Nah sistem ini yang mau kami tinggalkan di DKI, apalagi PNS yang muda-muda. Saya paling lama di sini 10 tahun, itu kalau terpilih lagi. Normalnya 5 tahun saja. Kalau diturunin orang, kalau dibunuh orang mungkin lebih cepat lagi. Jadi kalau PNS sekarang, kami sudah membuat undang-undang ASN sampai 58 tahun. Bisa diperpanjang sampai 60. Yang eselonnya 2 bisa sampai 62 ya. Eselon 1 ya, eselon 1 bisa 62. Itu udah lumayan ini. Nah, tapi pemikiran itu yang saya lakukan, saya di tim perumusnya di undang-undang ini. ASN di Komisi 2. Nah, saya yang kotak-katik sama beberapa profesor-profesor, termasuk Wamenpan ini. Nah, kita mau kasih ini tapi ada sanksi. Boleh dari swasta, ternyata presiden nggak berani mesti izin presiden. Nah terus boleh dipecat fungsional. Jadi kita hanya kenal aparatur sipil negara ini yang bukan yang PNS asli sama yang misalnya kontrak itu loh. Tapi semua sama, nilainya sama. Nah ini model-model ini sekali lagi saya sangat optimis. Orang tanya sama saya, kenapa kamu begitu semangat kerja? Karena saya yakin kita mampu. Kenapa kita yakin mampu? Kadang-kadang setengah karena terpaksa. Tahun depan kita akan masuk AFTA, Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. 2025 kita akan menerima bonus demografi. Kalau kita bisa menyiapkan 10 tahun ini dengan baik, menyongsong 2025, ini bangsa jadi besar. Dan hampir semua itu kunci di Jakarta jadi model. Kita keluar ngomong apapun media dengar. Ya ini kunci di Jakarta. Itu yang membuat saya itu semangat. Saya semangat sampai keluarga istri saya bilang, lakimu itu kok biasanya orang kalau kerja-kerja kan jadi melempem ya, pasti jadi ya bisa males gitu. Saya enggak, saya tambah semangat. Kenapa?
Karena saya tahu ini ada satu sesuatu, kita bukan cuma merubah nasib DKI, kita sedang mengubah, mencatat perubahan sebuah bangsa. Dan bangsa kita bisa jadi besar sekali, bisa jadi 4 besar, 5 besar dunia. Kalau kita bisa menyiapkan SDM dengan baik. Nah, kunci di mana? Kunci ya di kita, birokrat. Itu kata bapak saya bilang, kamu jadi pejabat saja, bukan jadi pengusaha. Nah, kenapa Pak? Karena pengusaha itu nomor 6 tingkat ranking mulianya, kata bapak saya. Itu kata pepatah di Tiongkok. Jadi pejabat itu nomor 1 ranking mulianya. Kenapa? Karena merubah nasib orang. Kalau kamu jadi pengusaha 1 miliar, bantu orang 500.000, hanya 2.000 orang habis duit kamu. Berantem depan rumah. Dan kamu juga gak punya duit 1 miliar bagi-bagi tiap bulan. Jadi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa bikin semua orang punya penghasilan 500.000. Makanya jadi pejabat itu lebih mulia. Karena dia menentukan nasib orang banyak dan nasib sebuah bangsa. Itu yang bapak saya bilang. Dia mati tertembak, dibunuh orang pun rela gitu. Karena kita membangun sebuah nasib. Dan kamu dicatat sejarah. Kalau kamu dibunuh karena sedang membentuk sebuah bangsa, kenapa takut? Saya bilang sama teman-teman saya yang kaya, bilang, kamu bahaya nih Hok, situasi kamu gitu, kamu terlalu kasar katanya. Saya bilang, kamu walaupun kaya, kamu mungkin kalau saya ditakdirkan mati dibunuh orang pun, kamu nggak bisa bayar cara mati saya. Kalau kamu orang kaya mati, kamu hilang gitu aja, orang lupa sama kamu. Jadi kalau saya lagi tugas ini dibunuh orang, sampai berapa generasi pun orang akan ingat ada Wagub dibunuh gara-gara lagi membangun sebuah birokrasi yang benar. Dan ini sejarah nggak bisa kamu bayar dengan uang. Jadi kalau saya diizinkan mati dengan itu, saya tulis di kuburan saya, mati adalah keuntungan. Karena lu orang kaya kan bisa dapat keuntungan cara mati gua. Jadi itu harus kamu tahu saya bilang. Jadi sistem ini yang saya semangat ini yang harus kita punya gitu, untuk mentransformasi. Nah, saya sangat yakin. Saya sekarang semangat. Saya yakin 60% lebih PNS baik-baik kok. Cuma sistem membuat kita terbelenggu. Makanya sistem gaji diperbaiki, sistem rekrutmen jenjang karir semua diperbaiki. Nah yang tidak ngerti, dan PNS juga jangan sombong ya. Waktu saya masuk jadi DPRD, PNS mau sombong begini lah. Saya sudah 30 tahun jadi PNS. Nah kayak gitu. Saya bilang 0. Wah marahnya. Politisi senior juga begitu. Kamu tahu apa Hok main politik? Saya sejak order lama sudah ngerti politik. Saya bilang 0. Wah marah saya. Kenapa 0? Kamu pengalaman berpolitik zaman Soekarno dan Soeharto sudah 0. Karena zaman Soekarno Soeharto itu nggak ada dipilih langsung. Asal istri kita dekat sama bukti bisa jadi menteri, tidak bisa gitu loh. Jadi bukan dipilih rakyat. Jika kamu bilang pengalaman politik kamu lalu, nggak berlaku sekarang. Nah sama PNS, kenapa saya bilang kamu 0? 2001 pemerintah mulai uji coba anggaran berbasis kinerja. Masih ingat kan? Banyak PNS di training berbasis kinerja. Tapi yang dikirim itu anak-anak buahnya. Yang kepala desa mana mau training, dia pergi sebentar, dia nggak ngerti apa-apa. Makanya begitu. Kemudian Belitung itu adalah kabupaten yang udah langsung dicoba. Nah seluruh Indonesia itu 2006 baru berlaku berbasis kinerja. Tapi Belitung udah awal. Begitu saya masuk ke DPRD, saya panitia anggaran. Masuk, begitu susun anggaran, saya langsung ngerti nih, kepala dia sudah ngerti susun anggaran berbasis kinerja. Berbasis kinerja itu persis swasta yang tidak ada untung. Itu ada apa? Yayasan. Yang ada hanya pemasukan, pengeluaran, pembiayaan. Jadi money follow function gitu sebetulnya. Ini nggak ngerti, bikinnya cuma apa? Ya tahun depan dibatasin. Makanya bapaknya saya bilang nggak boleh seperti itu otaknya. Dinas ini batasi sekian. Cuma boleh tambah 10%. Emangnya komunis tuh bagi-bagi kue gitu saya bilang. Bisa nggak tahun ini dinas Kominfo naik 1000% anggarannya? Bisa saja kalau memang dia lagi mau memperbaiki seluruh sistem. Kalau kita nggak, kalau bapak dulu nggak bisa 10% aja nambah. Ini 10% aja. Terus kalau nggak cukup duit, masing-masing kurangin 10 ya. Kurangin ya. Itu bukan berbasis kinerja namanya. Kalau berbasis kinerja bisa jadi 10, bisa jadi 1000. Tergantung Anda maunya apa. Kalau nggak cukup, lalu kita skala prioritas. Banyak orang nggak ngerti.
Makanya waktu saya jadi panitia anggaran di DPRD Belitung Timur, saya panggil kepala dinas. Mereka juga baru belajar kan, nggak itu ngerti kan. Saya bikinkan kalian punya APBD 10 menit, kasih saya soft copy, saya masukin rumus Excel plus suku persennya semua. Selesai kan? Apa yang mau dibahas? Saya sudah sampaikan visi misi saya apa, kamu tahu nggak? Visi misi saya itu menghasilkan SDM yang tangguh dengan SDM yang ada. SDM yang ada ini tambang macam-macam, ini penghasilan. SDM yang SDA, SDM itu orang. Gimana cara mengukur orang? Itu ada indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Itu jelas, otak, perut, dompet. Masa sekolah, sehat, sama daya beli. Jadi visi saya itu terukur. Visi misi Bupati itu nggak jelas tuh. Menjadikan Belitung Timur kota yang damai, wisata yang aman, tentram, yang religius. Mengukurnya gimana coba saya bilang? Nggak bisa. Ukurannya jelas, SDM, Human Development Index. Berdebat saya sama DPRD. Nah di situ saya mulai ngerti, banyak PNS nggak ngerti. Yang ngerti itu siapa yang kerja? Dan sialnya, ini kayak eselon 2 waktu itu ya, dia juga nggak ngerti komputer. Jadi yang main Excel itu anak buahnya yang ngerti komputer. Dia cuma ngerti komputer, toh dia nggak ngerti mau dibawa kemana di dinasnya. Angka semua seperti itu. Saya nggak mau. Jadi yang saya rombak. Lalu saya jadi bupati, udah. Terus dia kata sama saya, Bapak belajar dari mana, Pak? Saya ketawa sama dia. Saya 13 tahun pegang yayasan. 3 tahun di yayasan dengan audit yang baik. Baik itu saya masuk ke pemerintah, soal susun anggaran, kamu udah kalah sama saya. Kamu gak usah mengklaim kamu 30 tahun pengalaman. Yang ada saya 13 tahun pengalaman untuk berbasis kinerja dibandingkan kamu. Bukan kamu yang ngajarin saya. Apalagi saya master bidang keuangan saya. Saya auditor. Saya yang ngajarin kamu. Begitu saya baca laporan keuangan Anda, anggaran Anda, saya langsung tahu Anda nggak bisa kerja. Saya langsung tahu ini maling. Jadi kalau kita auditor, orang keuangan, baca laporan keuangan itu bisa membayangkan produksi, membayangkan otak di balik meja ini sebetulnya. Begitu saya baca, saya udah tahu, ini maling. Ini cari-cari alasan ini. Saya langsung tahu kok. Ya udah, saya di Jakarta ini sudah 2 tahun kita full aja dulu. Kita tunggu sistem budgeting, kita full aja dulu. Sama kayak PU, saya marah-marah potong dan bisa dibakar, dimunculin lagi. Kalau DPRD munculin lagi, sudut-sudut munculin lagi. Banyak sekali bantuan-bantuan yang nggak ada di kita tiba-tiba muncul kan. Itu main tuh kasudin-kasudin kita. Mereka kasudin-kasudin itu banyak anak sekolah di Eropa. Oh saya punya PPATK-nya. Kasih pendidikan punya berapa miliar. Saya dikasih lihat PPATK KPK. Saya punya semua loh. Makanya saya sudah katakan, saya ini orangnya baik-baik aja. Dosa lama kita ampunin. Ya pemutihan STNK lah kita. Jadi kalau ke depan, kamu masih mau, tunggu aja. Kebetulan Pak Jokowi mau jadi presiden, dia agak baik-baik dikit lah ya. Tapi PNS nggak mau pilih kan susah juga. Saya tanya sama beliau, Pak, ini gimana Pak? Mau geser-geser nggak Pak? Tunggu saya presiden dulu. Nah, ya udah. Berarti saya punya backing ya Bapak Ibu, saya ngomong ini sambil ngancam Bapak Ibu nih. Saya presiden. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Dan dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka capacity building, pilot project, sistem inovatif daerah Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya buka. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk foto bersama kepada narasumber dan para peserta dan didampingi oleh Bapak Andi Baso. Kami persilakan. Cukup. Oke. Iya, betul. Cepet ya. Iya. Memang kita minta ini.